Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Non gak apa-apa, tanya supir kepercayaan bundanya untuk mengantar jemput Biru. Gak apa-apa kok pak, cuma masih baper aja sama film tadi, hehe, jawab Biru berbohong. Oh iya pak, tahu nggak kenapa bunda sama ayah nggak punya anak lagi? Apa mereka sengaja atau ada kendala lain? Bukan tanpa alasan Biru bertanya seperti itu. Pak Mahdi adalah orang kepercayaan ayah Faris. Bahkan beliau sudah bekerja dengan papanya sejak saat papanya masih kecil. Hingga sudah punya anak seperti ini, jadi Biru yakin bahwa Pak Mahdi seperti saksi hidup ayahnya. Biru hanya penasaran dan juga ia khawatir bila nanti ia sudah meninggal, bagaimana orang tuanya akan menjalani hidup tanpa anak. Itulah yang Biru pikirkan selama ini. Bapak sama ibu memang tidak mau punya anak lagi, Non. Ibu masih sangat trauma akan melahirkan karena saat Non Biru lahir, Non Biru langsung masuk ruang NICU karena prematur. Hampir 2 bulan Non Biru di sana dan sejak itu Bu Elsa seperti ketakutan dan tidak mau memiliki anak lagi. Tapi menurut saya, karena waktu itu mereka masih pada muda, Non, jadi wajar bila ibu seperti itu. Terlebih saat dulu sejak bayi Non Biru sudah divonis dokter. Tidak apa pak, nggak usah diterusin, nggak apa-apa. Biru ngerti kok. Terima kasih pak, sudah menjawab rasa penasaran Biru. Pak Mahdi menganggukkan kepala dan akhirnya kembali melanjutkan perjalanan mereka. Sejak kejadian kemarin, kini hubungan Biru dan Langit kembali renggang. Biru yang masih menunggu penjelasan dari Langit tentang mengapa Langit bisa menggendong Sisil dan meninggalkannya begitu saja. Sementara Langit yang juga menunggu penjelasan Biru, mengapa saat ia kembali ia tidak menemukan Biru dan malah melihat Biru jalan berpelukan dengan seorang laki-laki lain. Ya, saat Darren membopong Biru, Langit melihatnya dari lantai atas. Tentu saja Langit sangat marah, namun saat ia mengejarnya, ia sudah kehilangan jejak. Saat bertemu dan berpapasan di jalan, keduanya hanya diam dan saling mengabaikan, membuat kedua sahabat mereka mengerutkan dahi karena bingung. Belum lama mereka melihat Langit dan Biru begitu lengket bak perangko, namun kini mereka melihat mulai retak kembali. Gary dan Maxim menatap pada Rina dan Sasa saat matanya bertemu. Mereka kompak mengangkat kedua bahunya dan menggelengkan kepala saat melihat raut wajah Langit dan Biru yang terkesan datar. Lang, makasih ya, ucap Sisil yang tiba-tiba datang menghampiri Langit, namun tak membuat langkah kaki Biru terhenti. Ia menulikan telinganya dan masih fokus pada jalan di depannya. Tujuannya saat ini adalah kantin. Jawab Langit singkat. Lalu ia juga segera melanjutkan langkahnya untuk pergi ke taman. Lang, kalian ada masalah apa sih? Kemarin masih asik loh, masih lengket, tanya Gary saat sudah sampai di taman. Langit langsung mendudukkan dirinya di kursi yang biasa ia duduki bersama Biru. Gak apa-apa, gue mau tidur, kalian pergi aja, usir Langit, memilih langsung merebahkan kepalanya di kursi itu dan segera menutup matanya dengan lengan tangannya. Pulang sekolah, Biru sangat senang lantaran dirinya dijemput oleh sang ayah, bukan Pak Mahdi seperti biasa. Biru segera menghambur ke pelukan ayahnya hingga membuatnya menjadi pusat perhatian. Biru tidak memperdulikan sekitar. Ia segera masuk ke dalam mobil dan langsung bercerita seperti biasa saat pulang sekolah. Meski umur Biru sudah 17 tahun, namun ini adalah tahun pertama dirinya sekolah di tempat umum dan memiliki banyak teman. Tentu saat Biru selalu antusias setiap harinya untuk bercerita kepada orang rumah, termasuk ayahnya. Gila, itu siapa woi? Ganteng Babs. Duren kah?
Jangan-jangan sugar daddy-nya biru. Wah, pantas aja dia putus sama langit. Ternyata dia udah dapet yang jauh lebih mateng. Gila sih, kalau gue jadi biru, gue juga pilih yang hot sugar daddy kayak gitu daripada sama anak sekolahan yang masih belum jelas masa depannya. Bisik-bisik mulai terdengar di telinga langit, membuat laki-laki itu langsung mengepalkan tangannya dengan erat. Ia berusaha tidak peduli, namun matanya juga melihat dengan jelas bagaimana biru berpelukan dan bahkan tak jarang dirinya dicium dan mencium lelaki dewasa itu hingga membuat darahnya terasa semakin mendidih. Pagi ini, lagi-lagi Biru pergi ke sekolah dengan diantar oleh sang ayah lagi. Pak Mahdi sedang pulang kampung karena ada acara mendadak. Maka dari itu, ayah Faris yang mengantar jemput Biru. Ia tidak peduli bahwa dirinya sangat sibuk. Demi putri tercintanya, ia rela meninggalkan pekerjaannya karena bagi ayah Faris, Biru adalah segalanya untuknya. Hati-hati ya sayang, Faris mengecup kening Biru saat akan melepas Biru masuk ke dalam sekolah. Iya ya, ayah tenang aja, Biru akan selalu hati-hati kok, ucapnya penuh semangat dan keyakinan. Ya sudah, kamu masuk Gih, nanti ayah jemput. Biru menganggukkan kepalanya lalu pergi setelah mencium tangan ayahnya. Dengan wajah yang selalu berseri, Biru menyusuri beberapa koridor untuk sampai di kelasnya. Namun saat dirinya memasuki lorong terakhir, tiba-tiba langit sudah berada di belakangnya. Cih, jadi sugar baby lo sekarang. Langit yang sedari tadi menyaksikan interaksi antara Biru dan ayahnya mengira bahwa Faris adalah om-om hidung belang dan menjadikan Biru sebagai sugar baby-nya. Terlebih saat mendengar kabar miring yang sejak kemarin terus mengusik pikirannya. Dek, jaga ucapan kamu Lang, seru Biru tegas, matanya menahan amarah karena tak terima atas penghinaan yang diucapkan Langit. Bisa kamu nuduh aku kayak gitu? Ada masalah apa sih kamu sama aku? Kenapa kamu sejak awal selalu cuma bisanya nyakitin aku aja? Tanya Biru dengan mata berkaca-kaca. Ada dendam pribadi apa sih, Lang? Baru beberapa hari kemarin kita masih baik loh. Kenapa kamu bisa tiba-tiba kayak gini? Aku pikir... Dibayar berapa sih lo jadi sugar baby? Gue bisa bayar lebih dari yang om-om itu kasih ke lo. Seru Langit lagi, semakin marah dan tak terima bila Biru menjadi simpanan om-om. Cukup Lang, aku bilang cukup. Teriak Biru membuat semua perhatian siswa-siswi yang lewat menatap ke arahnya. Aku tidak seperti itu. Cih, gua gak nyangka lo semunafik itu. Gua kira lo lugu dan polos. Ternyata jadi sugar baby dan mau dipeluk cium di sembarang tempat. Cih, kata Langit berdecak menahan marah. Plak! Satu tamparan keras mendarat mulus di pipi putih Langit. Jika kamu tidak tahu apa-apa, berhenti ikut campur urusan orang lain. Dan satu lagi, aku tidak tahu apa masalah kamu sama aku. Tapi terima kasih karena kini kamu memberikanku alasan untuk aku membenci kamu. Setelah mengatakan itu, Biru segera berlari meninggalkan Langit yang mematung di tempat sambil memegangi pipinya yang panas. Shit, pekik Langit langsung mengusap wajahnya yang terasa lumayan panas. Apa kalian lihat-lihat? Bubar, bentak Langit membubarkan kerumunan itu. Biru berlari menuju kelasnya, lalu segera duduk dan menatap keluar jendela. Kata demi kata yang diucapkan oleh Langit terus terngiang di telinga Biru. Serendah itukah dia di mata Langit? Apakah salah bila seorang ayah mencium putri kandungnya sendiri?
Memang benar, umur Faris saat ini yang baru menginjak 34 tahun membuatnya tak terlihat seperti ayah untuk Biru. Faris dan Elsa menikah karena perjodohan sewaktu mereka SMA, dan di umur 17 tahun Elsa sudah melahirkan Biru. Jadilah mereka seperti kakak beradik bila bersama. Maka tak heran bila Biru dikira berpacaran dengan om-om, karena memang sekarang lagi marak gadis SMA berpacaran dengan om-om atau menjadi sugar baby. Biru memejamkan matanya, membiarkan air matanya mengalir membasahi pipinya. Bersamaan dengan itu, kepalanya terasa sakit. Biru merasakan dunianya berputar dengan dahsyat, namun dia masih berusaha terlihat biasa-biasa saja. "Ru, lo nggak apa-apa?" tanya Sasa khawatir melihat Biru menangis dan memejamkan matanya. "Aku capek," satu kata yang lolos dari mulut Biru dengan lirih namun masih bisa didengar oleh Sasa dan Rina. "Lo kenapa sih, Ru? Cerita sama kita," ucap Rina diiyakan oleh Sasa. "Aku..." Belum sempat Biru menjawab, suaranya terpotong oleh ucapan seseorang. "Oh, jadi ini si sugar baby-nya om-om hidung belang," seru Sisil dengan sengaja mengeraskan suaranya hingga membuat semua menatap ke arah Biru CS. "Hei, jaga ucapan lo ya," pekik Sasa marah. "Tahu, percuma otak disekolahin tapi mulut nggak disekolahin," cetus Rina menatap sinis pada geng Sisil. "Diem ya kalian, dibayar berapa kalian berdua sampai mau jadi pengawal sugar baby itu?" ucap Sisil menunjuk wajah Biru dengan telunjuknya. Kepala Biru semakin berputar-putar dan dadanya kian terasa sesak. Biru segera merebahkan kepalanya pada meja dan tak memperdulikan omongan Sisil dan temannya.